Selamat datang di Cek Faktaid, kanal yang membedah berita olahraga paling panas, mengungkap fakta di balik layar sepak bola dunia, dan menelusuri setiap detail tanpa drama. Tanpa clickbait, hanya fakta yang berbicara. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena di sini kebenaran tidak bisa disembunyikan. Hari ini, dunia sepak bola internasional benar-benar diguncang oleh kabar besar yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah berita yang membuat banyak federasi, sponsor, dan bahkan pejabat FIFA harus menatap ulang peta kekuatan sepak bola Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, 33 negara anggota AFC secara resmi mengundurkan diri dan mereka mendeklarasikan sebuah federasi baru bernama AF East Asia Federation. Langkah ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga mengubah struktur global sepak bola. Bahkan, FIFA dikabarkan sudah memberikan persetujuan resmi menjadikan AF sebagai federasi independen di bawah pengawasan langsung FIFA Council. AFC menangis, sponsor kabur, dan dunia sepak bola kini harus menerima kenyataan pahit. Kekuasaan lama di Asia sudah runtuh. Semuanya bermula dari ketidakpuasan yang menumpuk selama bertahun-tahun di dalam tubuh Asian Football Confederation (AFC). Sejumlah negara Asia Timur dan Tenggara merasa selalu diperlakukan tidak adil. Dalam banyak kasus, keputusan politik dan ekonomi dalam AFC diduga lebih condong ke blok Asia Barat. Bukan rahasia lagi bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Thailand, dan Vietnam merasa kontribusi mereka besar, namun keputusan penting sering diambil tanpa pertimbangan wilayah timur. Mulai dari pembagian slot Liga Champions Asia yang timpang, distribusi sponsor yang tidak merata, hingga pemilihan tuan rumah turnamen yang kerap hanya berputar di kawasan Timur Tengah. Dan puncaknya terjadi pada awal 2025, ketika AFC merilis rencana baru format Piala Asia 2027 yang dianggap sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara Asia Timur. Format baru itu membuat beberapa federasi merasa dirugikan terutama karena kuota Asia Timur dan Tenggara berkurang drastis. Dari sinilah percikan awal muncul. Serangkaian pertemuan rahasia dilakukan di Jepang, Korea, dan Thailand. Dalam rapat tertutup itu, muncul satu ide gila yang kemudian menjadi sejarah. Bagaimana jika kita bentuk federasi baru yang lebih adil dan profesional? Pada pertengahan 2025, tepatnya di Tokyo, Jepang, para delegasi dari 33 negara menandatangani sebuah dokumen penting bernama Declaration of East Asia Federation (AF). Deklarasi ini menyatakan bahwa mereka tidak lagi mengakui struktur AFC dan memilih keluar dari keanggotaan secara kolektif. Negara-negara yang ikut antara lain Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Mongolia, China versi yang berafiliasi ke AF Pro League, serta beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Langkah ini langsung mengguncang dunia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, hashtag #GoodBeef dan #Haluaf Jati trending tapek di seluruh Asia. PSSI Indonesia pun disebut termasuk dalam daftar penandatangan awal. Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum PSSI mengatakan, "Kita ingin kompetisi yang adil, transparan, dan berpihak pada pengembangan, bukan politik. Indonesia ingin sepak bola Asia bangkit, bukan sekadar menjadi penonton di bawah bayang-bayang kekuasaan lama." Langkah 33 negara ini awalnya membuat FIFA bingung. Federasi dunia itu sempat menolak pengajuan legalitas AAF karena dianggap melanggar statuta FIFA yang mengatur bahwa satu benua hanya boleh memiliki satu konfederasi resmi. Namun, tekanan publik dan dukungan besar dari sponsor membuat situasi berubah. Dalam rapat darurat FIFA Council di Zurich, akhirnya disepakati bahwa AF diakui sebagai federasi regional mandiri di bawah FIFA, serupa dengan konsep UEFA di Eropa, namun dengan kebijakan berbeda. Artinya, AF kini sah secara hukum internasional dan negara-negara anggotanya bisa tetap berpartisipasi di Piala Dunia tanpa harus melalui AFC. Langkah ini disebut sebagai revolusi terbesar sepak bola abad ini. Sejak pengumuman itu, AFC mulai kehilangan stabilitas finansial.
Lebih dari 80% sponsor utama, termasuk beberapa perusahaan besar dari Jepang, Korea, dan Singapura, langsung menghentikan kerjasama. Mereka kini beralih ke EF, karena federasi baru ini menjanjikan sistem pengelolaan yang bersih, modern, dan berbasis digital. EAF juga menggandeng sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Sony, Samsung, dan Grab sebagai mitra eksklusif. Salah satu sponsor bahkan mengatakan kepada media, "Kami ingin berinvestasi pada sepak bola yang bersih dan profesional. Kami lelah dengan sistem lama yang penuh politik dan ketidakjelasan." Dengan demikian, FC kehilangan 80% pendapatan tahunan dan banyak proyek pengembangan yang kini terhenti. EAF tidak ingin sekadar menjadi konfederasi tandingan. Mereka langsung bergerak cepat. Dalam 3 bulan pertama berdiri, EAF meluncurkan 3 program besar. AAF Super League, kompetisi antar klub elit Asia Timur dan Tenggara, mirip UEFA Champions League. EAF Nations Cup, turnamen antar negara 2 tahunan yang mempertemukan 16 negara terbaik Asia Timur. EAF Youth Academy, program proyek pembinaan pemain muda lintas negara di bawah pengawasan langsung FIFA. Turnamen pertama EAF Super League dijadwalkan dimulai pada tahun 2026 dengan 24 klub peserta dari 12 negara. Persib Bandung, Ulsan Hyundai, Yokohama Marinos, dan Buriram United disebut sebagai 4 tim unggulan. Formatnya baru, hadiahnya besar, dan hak siarnya bahkan disebut menyaingi Liga Champions Asia lama. Peran Indonesia di EAF menariknya, Indonesia bukan sekadar anggota, tapi termasuk pendiri utama EAF. Dalam struktur kepengurusan, Indonesia dipercaya memegang posisi Deputy Chairman of Competition dan Youth Development. Hal ini karena PSSI dianggap punya basis massa terbesar di Asia Tenggara dan memiliki potensi ekonomi besar. Bahkan, Jakarta disebut sebagai salah satu kandidat markas resmi EAF Southeast Office, bersama Seoul dan Tokyo. Bagi Indonesia, keikutsertaan di EAF adalah langkah bersejarah. Meskipun kehilangan slot otomatis di Piala Asia 2027 karena keluar dari AFC, Indonesia mendapat akses langsung ke turnamen EAF Nations Cup 2026 yang justru punya nilai prestis dan hadiah finansial lebih tinggi. Dalam wawancara eksklusif, salah satu pengurus PSSI mengatakan, "Kami tahu ini langkah berani, tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita ingin sepak bola Asia lebih sehat dan Indonesia punya peran utama di dalamnya." Mengetahui gelombang besar ini, AFC langsung menggelar rapat darurat di Kuala Lumpur. Hanya 14 negara yang hadir. Sumber internal menyebut suasana rapat sangat tegang, beberapa pejabat terlihat murung, bahkan ada yang menangis karena menyadari kekuasaan besar AFC kini nyaris runtuh. Ketua AFC dalam pidato tertutupnya berkata, "Kami tidak menyangka rekan-rekan kami akan mengambil langkah sejauh ini. Ini hari paling gelap dalam sejarah sepak bola Asia. Namun bagi negara-negara EAF, ini justru hari yang paling terang. Hari ketika mereka merasa bebas dari belenggu sistem lama yang dianggap terlalu politis dan tertutup. Dengan berdirinya EAF, sistem kualifikasi Piala Dunia akan mengalami perubahan besar. FIFA harus menyesuaikan format baru yang memisahkan jalur KFC dan EAF. Negara anggota EAF akan mendapat jatah tersendiri sekitar 4,5 slot langsung untuk Piala Dunia ke 2030. Selain itu, hak siar turnamen EAF juga diperebutkan oleh banyak stasiun TV dan platform streaming global. Beberapa laporan menyebut nilai kontraknya mencapai 1,8 miliar dolar AS hanya untuk 3 musim pertama. Di sisi lain, AFC kini kehilangan daya tawar. Banyak analis memprediksi, jika situasi ini terus berlanjut, AFC bisa benar-benar bubar dalam 5 tahun ke depan. Media internasional seperti BBC, ESPN, dan Al Jazeera menyoroti langkah berani ini. BBC menulis, "AAF bukan hanya konfederasi baru, tapi simbol perlawanan terhadap hegemoni lama di Asia." ESPN menambahkan, Asia Timur telah bersatu, dan mereka membawa semangat baru untuk membangun sepak bola tanpa campur tangan politik. Sementara itu, surat kabar di Timur Tengah menyebut langkah ini sebagai pengkhianatan terbesar terhadap solidaritas Asia. Namun bagi publik Asia Timur, EAF adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Bagi mereka, ini bukan perang,
tapi pembebasan. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia bagi Indonesia, ini adalah peluang emas untuk bangkit. Dengan berada di bawah struktur baru YAF, Indonesia bisa mendapat akses lebih besar terhadap pelatihan, teknologi, dan pembinaan muda. YAF juga berkomitmen membantu negara anggota membangun pusat data sepak bola digital, stadion berstandar FIFA, dan program lisensi pelatih internasional. EAF bahkan sudah menandatangani nota kerjasama dengan UEFA dan J-League untuk pertukaran pelatih serta peningkatan manajemen klub. Bayangkan, dalam beberapa tahun ke depan, pemain muda Indonesia bisa magang langsung di klub Jepang atau Korea lewat program EAF Youth Exchange. Langkah ini benar-benar membuka babak baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Netizen Indonesia ramai mengekspresikan kebanggaan mereka di media sosial. Komentar seperti, akhirnya ada perubahan nyata, bukan janji lagi. Sekarang kita bukan cuma penonton, tapi bagian dari revolusi sepak bola Asia. AFC terlalu lama jati Menara Gading, AF lebih membumi. Di forum-forum sepak bola luar negeri pun, nama Indonesia sering muncul sebagai negara yang paling berani mengambil sikap tegas. Dari sini, citra Indonesia di mata dunia sepak bola meningkat tajam. AFC menangis bukan karena kehilangan anggota, tapi karena kehilangan kepercayaan. EAF lahir dari rasa kecewa, tapi tumbuh karena harapan. Kini, Asia Timur dan Tenggara berdiri sejajar, bersatu di bawah satu bendera baru, keadilan, profesionalisme, dan semangat sepak bola sejati. Dan bagi Indonesia, ini bukan sekadar revolusi, tapi awal dari perjalanan panjang menuju kemandirian sepak bola dunia. Karena sejarah tidak akan berubah jika tidak ada yang berani memulainya. Demikian laporan lengkap dari kami, Cek Fakta, kanal yang selalu berusaha mencari kebenaran di balik headline besar dunia olahraga. Jika kamu suka analisis mendalam dan fakta yang tidak ditampilkan media lain, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasimu. Sampai jumpa di episode berikutnya karena di Cek Fakta, kami tidak sekadar bicara bola. Kami bongkar faktanya.